7 produk yang direkomendasiin teman Living Laughing. Hai, aku Nike. Di For Your Home kali ini akan agak berbeda karena aku langsung datang ke rumah teman Living Laughing untuk nanyain produk-produk apa aja sih yang mereka rekomendasiin. Yuk! Kali ini aku sudah ada di apartemennya Yona. Hai Yona! Halo Kak Nike, halo LL Friends. Yona, boleh diceritain nggak apa sih kegiatan kamu sehari-hari? Oke, buat sekarang sih kegiatanku sebenarnya full time ibu rumah tangga, tapi sembari buat konten sih. Oke, terus bisa diceritain nggak sejak kapan sih kamu tinggal di apartemen ini? Oke, jadi sebenarnya apartemen ini tuh awalnya ditinggalin sama suamiku sendiri sebelum nikah. Udah gitu setelah nikah, kira-kira hampir 2 tahun yang lalu, akhirnya aku pindah ke sini juga. Oke, terus luasnya berapa nih? Kalau untuk luasnya sendiri, apartemen ini 65 meter persegi, jadi sebenarnya lumayan sedikit lebih besar daripada unit-unit apartemen lain, dan ini tuh isinya 2 bedroom, tapi karena kita masih berdua, aku dan suami itu, jadi isinya cuma 1 bedroom, satu lagi kita jadiin tempat buat ngebuat konten dan buat kerja gitu sih. Oke, terus boleh diceritain juga nggak Yan, apa sih pertimbangan-pertimbangan kamu saat memilih barang buat apartemen? Oke, buat apartemen itu kan yang pasti kita tahu luasnya terbatas kan, areanya terbatas. Jadi aku tuh sebisa mungkin beli furniture yang multifungsi dan banyak penyimpanannya. Jadi karena kan emang kayak nggak bisa dong kita display banyak barang gitu. Nggak ada gudang juga kan kalau nggak ada apartemen. betul gitu sih. Kita sekarang bahas yuk apa aja sih produk-produk yang direkomendasiin Yona buat teman-teman. Sekarang kami udah geser dikit nih ke dapurnya Yona untuk ngebahas produk pertama yang Yona rekomendasiin. Apa nih Yon? Oke, buat produk pertama yang aku mau rekomendasiin ini kompor tanam dari Moderna. Jadi dia ini aku sukanya karena kita tahu kan misalnya kalau di apartemen itu kan luasnya terbatas, apalagi buat kitchen set kan. Jadi aku milih yang 2 tungku ini dan dia bentuknya vertikal, jadi nggak terlalu makan tempat. Nah, terus aku yang sukanya juga dia ini dari tempered glass Kak, jadi gampang dibersihin. Bisa kamu ceritain nggak, biasanya tuh kamu kalau masak sehari-hari pakai 1 tungku atau 2 tungku bersamaan? Oke, sebenarnya sih tergantung ya mau masaknya kayak gimana, tapi kebanyakan kalau misalnya sehari-hari itu aku pakai yang 1 tungku aja sih Kak, karena kan kita cuma berdua nih, aku sama suami, jadi masaknya ya yang kecil-kecil dan simple-simple aja sih. Dan ternyata cukup banget ya dengan 2 tungku. Sekarang kita lanjut ke produk kedua. Produk apa nih Yona? Produk kedua aku mau rekomendasiin rice cooker dari Oxone ini. Karena pertama kali jujur aku lihatnya karena desainnya lucu ya. Bagus dan cocok ya sama interior aku. Iya, sampai ada kayak tekstur kayunya gitu. gitu. Tekstur kayunya ini yang buat cantik kan. Dan aku suka juga nih Kak Nika karena dia kapasitasnya ini cukup buat aku berdua sama suami. Kalau misalnya biasanya kan kalau rice cooker kegedean jadi kita kayak terpaksa aduh harus masak banyak gitu kan. Dan ini kayak kapasitasnya cuma 0,8 ya. 0,8 liter. Oke. Selain buat masak nasi, pernah kamu pakai buat masak-masak yang lain nggak? Oke, nah aku juga ngerekomendasiin ini karena dia ini banyak banget pilihannya. Jadi kita bisa buat 5 in 1 lah ya katanya. Jadi antara nasi biasa sama nasi low sugar. Jadi dia nanti aku kasih lihat nih ya. Jadi dia udah ada ininya kan nih ke ini nanti kalau misalnya low sugar kita bisa taruh ini aja di dalam, terus kalau udah jadi nasinya ini bakal penuh sama air gitu. Jadi mungkin bisa kayak lebih sehat lah ya. Buat pengen mengurangi apa sih kadar glukosa, kadar gula. Nah ini bisa cocok nih. Iya, dan dia juga bisa buat sup sama ala-ala bubur-bubur bayi gitu. Dan aku sih belum pernah nyoba yang cake ini, mungkin nanti bakal nyoba sih. Oke. Terus bahannya nih apa nih? Bahan bagian dalamnya? Oke, buat dalamnya ini kita lihat ya. Jadi ini tuh dari stainless steel. Ini tapi gampang dibersihin nggak sih? Gampang banget. Jadi biasanya aku cuma cuci aja sih kalau misalnya. Dan aku sukanya ini kan Nika, dia ini tuh gampang loh buat dilepas tuh. Oke. Nah ini kan biasanya suka yang kayak banyak kerak-kerak kotor gitu ya. Rekomendasi ketiga dari aku, Kak Nike, ini ada Smart Air Purifier dari Xiaomi. Nah, aku sukanya karena kan kita aku ya terutama tinggal di apartemen itu, apalagi di pinggir jalan gini kan pasti debu tuh banyak banget kan. Mau ngepel, mau nyapu itu pasti nanti beberapa jam kemudian bakal debu. Nah makanya aku salah satu untuk menghilangkan debu-debu di apartemen pakai air purified ini. Meskipun tuh unit kamu tuh di lantai yang di atas 10 ya? Wah, nggak ngaruh itu. Nggak ngaruh ya ternyata ya? Nggak ngaruh, tetap banyak debu guys. Terus ya air purifier tuh kan sekarang pilihannya banyak banget ya? Banyak banget sih. Apalagi 2 tahun 3 tahun terakhir. Nah akhirnya kamu tuh milih Xiaomi ini tuh
dari apa tuh? Oke, aku pertama ini sebenarnya ngecek juga sih di Google kayak rekomendasi air purify 2023 apa yang terbaik gitu kan. Akhirnya aku menemukan ini sih, dan aku sukanya ini karena dia smart air purify, jadi dia itu bisa diaktifin pakai aplikasinya juga ada. Nah, kayak gini. Dan aku sukanya ini dia tuh ada pengaturannya juga nih Kak. Jadi dia tuh ada auto, ada sleep, ada manual. Jadi kalau manual ini kita bisa kontrolnya ya manual gitu kan. Kalau auto dia menyesuaikan, emang kedengeran kan suaranya. Mungkin kayak buat sebagian orang mungkin kayak aduh berisik banget gitu. Tapi kita punya yang sleep. Sleep ini tuh lebih malah nggak ada suaranya sama sekali, tapi dia tetap bekerja. Kamu sendiri tuh biasanya nyalainnya tuh terus-menerus panjang hari atau waktu-waktu tertentu? Oke, biasanya sih aku kalau misalnya di apartemen ini, kalau misalnya udah pagi itu buka jendela. Ya. Walaupun emang udara Tangerang itu kan agak parah ya, tapi ya aku usahain dapet cahaya matahari juga unitnya, jadi bisa pertukaran udara. Nah, jadi biasanya aku tuh yang paling wajib ini kalau mau tidur sih. Oke, jadi lebih sering di malam hari ya? Benar. Oke. Kanika, tadi kan aku udah rekomendasiin 3 barang nih ya. Nah, buat barang selanjutnya kita ke ruangan yang lain yuk. Oke, let's go. Nah, teman-teman Living Loving sama Kanika, buat barang yang keempat, aku mau rekomendasiin ini vacuum cleaner dari Opson. Jadi dia ini mungkin kalau sekarang tuh orang-orang mungkin udah terbiasa ya sama vacuum cleaner yang wireless, tanpa kabel gitu kan. Tapi emang ada plus minusnya juga kan. Kalau plusnya mungkin kayak bisa kemana-mana tanpa terhalang sama kabel. Tapi untuk di apartemen ini aku tetap rekomendasiin yang pakai kabel ini. Oke. Nah, aku suka juga nih karena kabelnya ini sebenarnya 5 meter, jadi lumayan panjang. Iya, jadi sampai ke ruangan sebelah pun juga tetap bisa ya. Kalau buat apartemen ya, cukup buat aku kan. Yang aku suka juga tangkinya ini 1 liter buat tangki debunya. Jadi lumayan bisa nampung banyak dan gampang banget ngebersihinnya karena dia gampang dipisah-pisah juga gampang, dibongkar-bongkar juga masangnya juga gampang. Kamu punya ini udah berapa lama? Ini tuh aku punyanya sebelum nikah juga udah punya. Jadi dari rumah sebelumnya, karena aku cocok sama ini aku bawa deh. Kurang lebih udah 2 tahunan. Oke. Terus ini tuh berat nggak sih? Karena biasanya kan vakum tuh penting ya, berat atau ringannya, karena akan sering dipakai gitu. Oke, kalau ini sih sebenarnya aku suka juga karena dia mesinnya cuma di sini doang. Kayak biasanya kan ada kan yang mesinnya juga gede dan kita harus bawa gitu kan. Ini tuh cuma di sini doang dan udah kayak gini aja tampilannya, dan ini ringan. Ringan ya? Coba aku angkat. Nggak bisa buat ringan, Bo. barbel. Bisa tuh. Aku bisa angkat sampai atas, tapi nanti kabelnya nyangkut. Iya. Terus brushnya nih, apa ini aja si penyedot yang kepalanya atau masih ada? Nah ini kan Ika untuk brushnya ini, jadi selain brush yang utama, ada juga 2 brush lainnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke produk kelima. Apa ini? Oke, buat produk kelima, aku mau rekomendasiin ini dia. Apa nih? Oh, furniture ya berarti ya? Oke. Jadi ini kabinet dari IKEA, namanya Kallax. Teman-teman gitu, ada yang familiar atau ada yang sudah punya di rumah? Nah, aku tuh sukanya walaupun dia desainnya tuh sebenarnya sederhana kan tapi dia ini tuh sebenarnya multifungsi banget. Buat penaruhan, penempatannya itu dia bisa vertikal, bisa horizontal. Oh, oke. Jadi maksudnya ini pun tuh sebenarnya bisa diberdiriin ya? Kalau lihat display di IKEA-nya sih sebenarnya dia didiriin kan. Tapi aku kayak lihat banyak referensi orang tuh malah dijadiin kabinet kayak gini. Oh, I see. Dan kalau misalnya teman-teman perhatiin nih di video-video Living Loving, beberapa rumah tuh ya pada pakai si Kallax ini nih, tapi dengan warnanya yang beda-beda ya. Ada warna putih. Ada apa lagi ya warnanya ya? Kayu sama kayu hitam ya. Oke. Kamu punya Kallax ini dari kapan nih? Baru banget. Baru banget ya? Baru banget, nggak sampai sebulan. Sebenarnya di kantor LL juga ada nih Kallax dengan fungsi yang berbeda lagi, lebih buat apa ya? Kayak buat bukan gudang sih, cuma kayak buat naruh barang-barang props, terus habis itu ada juga buat buku-buku gitu. Jadi emang ini sih jagoan banget sih multifungsi. Nah, Kanika sebenarnya sih di apartemen ini setiap ruangan ada AC-nya. Cuma kan kalau misalnya nyalain AC terus kan pasti kan boros. Iya, lumayan ya. Iya.
Nah makanya salah satu solusinya aku pakai ini nih, rekomendasi ke-6 aku, kipas dari Kris. Dan dia ini ada fungsi fitur ionizer-nya juga, jadi bisa membersihkan udara. Nah kalau buat kecepatannya itu dia ada 3 tingkat, jadi dari yang biasa sampai yang kenceng banget. Ini ngoperasiinnya kayak udah tinggal pencet aja? Apa bisa gimana? manual, tapi bisa juga pakai ini. Oh oke, canggih ya kipas angin sekarang ya, pakai ada remote-nya segala. Gaya ya. Ini yang pertama. Oke. Dan bisa langsung swing juga. Oke. Bisa timer juga, jadi bisa kita atur juga. Terus ya gitu deh. Dia juga lumayan slim ya, jadi kayak gampang naruhnya, nggak ngabis-ngabisin tempat kayak kipas angin lain. Nah, makanya aku juga pilih ini karena ya desainnya juga oke lah ya buat apartemen kan. Kita kan butuh ruang yang kayak ini kan bisa disempil-sempilin gitu kan. Jadi nggak makan tempat banget dan emang desainnya juga cocok sama apartemenku. Nah sekarang kita udah sampai ke produk terakhir nih. Produk apa tuh Yana? Oke, buat produk terakhir aku mau rekomendasiin buat teman-teman Living Loving sama Kanike. Ini dia dari Xiaomi produknya. Ini steamer buat nyetrika baju. Ini kayak hair dryer ya tapi ya bentuknya ya. Bentuknya tuh kayak compact gitu dan ini tuh ringan banget jadi aku suka sih. Nah biasanya kamu pakai steamer ini tuh buat pakaian apa aja? Oke, sebenarnya kalau misalnya buat pakaian sehari-hari, aku tuh biasanya laundry sama suami itu ada laundry khusus, udah langganan. Tapi mungkin kalau misalnya ditaruh di lemari kelamaan itu mungkin bakal lecek-lecek, ada bekas lipatan gitu ya. Gitu kan. Nah, makanya aku butuh banget sih steamer ini. Jadi tinggal dipencet aja, nanti uap panas itu langsung bisa kayak ngebantu gitu sih ngelurusin baju. Ini tuh harganya berapa sih Yona? Kalau menurut aku sih ini harganya cukup terjangkau sih Kak. Jadi ini tuh di bawah 300 sih. Wow, 200 ribuan aja loh dengan bentuk kayak gini. Terus fungsional banget. Fungsional juga. Terima kasih ya Yona udah sharing produk-produk yang kamu rekomendasiin. Ya, terima kasih juga nih Kanike dan semoga tadi informasinya juga bermanfaat nih buat teman-teman Living Loving. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan atau saran langsung aja tulis di kolom komen. Sampai ketemu. Dadah. Dadah.